polemik Habib Bahar bin Smaid kembali mengguncang jagat media. Isu yang terus diangkat dan diramaikan memuncak setelah pernyataan Helwa Bahmid mencuat ke permukaan, menjadi sebuah pengakuan yang mengejutkan dan menambah panjang daftar panas yang mendominasi kabar viral saat ini. Polemik Habib Bahar dan Helwa tak lagi berdiri sendiri, namun situasi kini mulai ditumpangi oleh barisan pembenci para habaib, sejumlah tokoh agama hingga ahli spiritual yang ikut mengomentari kisruh yang sedang membara. Sebagian publik memberi dukungan penuh kepada Helwa yang menganggap keberaniannya membeberkan keadaan perih setelah menikah siri dengan sang pendakwa sebagai langkah jujur dan pantas untuk diperjuangkan. Namun bagi sebagian lainnya tetap menyayangkan Helwa yang mau saja dinikahi secara siri, sebab inilah mungkin salah satu konsekuensi, resiko dan cobaan yang harus dihadapi. Melihat ramai gaduh yang terjadi hingga mulai banyak orang menempatkan keadaan dengan polemik yang terjadi, inilah Helwa Bahmid yang siap menunggu keputusan dan sikap penting hingga semua akan mengetahui siapa Helwa Bahmid sebenarnya. Maka menjadi penting tanggapan luar biasa Buya Yahya yang menegaskan soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Akan di sini biar seluruh tahu. Kami ini orang Indonesia Timur, orang Kepulauan Sula, Maluku Utara. Ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Nggak Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mencengangkan sejumlah seruan dan ungkapan vulgar dari seorang yang sejak awal kemunculan membeberkan dirinya yang mengaku telah menikah siri dengan seorang pendakwa Habib Bahar bin Smaid pada 15 November 2024 yang disaksikan keluarga dan dilakukan tanpa pencatatan KUA dan buku nikah. Namun ia mengaku telah ditelantarkan dan diperlakukan seperti istri simpanan. Dialah Helwa Putri Bahmid yang lahir di Kalimantan pada 7 Juni 2003, adalah sosok keturunan Timur Tengah, mengawali karir sebagai seorang model dan talent profesional yang juga memiliki kemampuan di bidang akting dan menyanyi. Helwa yang mempunyai sederet prestasi yang ditekuninya sebagai model hingga berhasil dimenangkan, diantaranya juara putri terbaik pesona batik Nusantara tahun 2020 tingkat nasional dan internasional, Miss Icon 2020 yang dinobatkan sebagai bentuk promosi batik Wansosa Sula Maluku Utara. Kesuksesan sebagai model hingga melebarkan karirnya di dunia model taraf internasional, kemudian menjajaki dunia akting dan menyanyi, yang akhirnya menikah dengan sang Habib hingga memiliki seorang anak. Akan tetapi di tengah menikmati kesuksesan hingga siap untuk mendalami agama dengan sang Habib, kini nasib pernikahannya secara mengejutkan sedang di ujung tanduk. Usai dirinya secara terang-terangan membeberkan kisah pernikahannya dengan Habib Bahar dengan kontroversi yang cukup mengejutkan, hingga Helwa harus rela bersiap rumah tangga sirinya tersebut dipermasalahkan sebab semua kejadian viral sekarang. Namun yang menjadi perhatian di mana keberanian Helwa yang membeberkan semua kejadian hingga menuai banyak pujian sekaligus hujatan, dan dengan sikapnya yang tetap lantang yang meski dianggap mengumbar aib rumah tangganya sendiri di media sosial, membuat banyak orang terkesan dengan memberikan apresiasi yang tinggi hingga memuji keberanian dan kesabaran Helwa dalam menghadapi cobaan berat rumah tangganya. Anda itu kan menikah kan bukan dipaksa.
Artinya Anda harus tahu resikonya. Akhirnya apa sih konsekuensinya akibat daripada Anda menjadi istri kedua. Kalau memang Anda tidak siap dari awal, Anda cukup mengatakan tidak mau. Jika Anda mau, maka Anda harus siap, dan kesiapan Anda itu akan menggiring Anda kepada kebahagiaan. Kadang rayuan itu yang merepotkan kaum pria juga. Misalnya, nggak apa-apa bang, nikah dengan saya, datangi saya sebulan sekali juga nggak apa-apa, saya nerima. Nah, ini kan seorang suami yang semula tidak berani melangkah menjadi melangkah. Giliran sudah menikah, tuntutan. Maka bagi suami memang hendaknya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kesepakatannya. Karena dolim itu ada hitungannya di hadapan Allah. Misalnya bahkan kalau seandainya suami Anda itu kok tiba-tiba cenderungnya kepada Anda berlebihan, Anda harus adil. Ingatkan suami Anda, bang, jatahmu adalah untuk suami istri yang pertama, jangan ke saya terus. Itu Anda istri soleha. Kalau Anda punya sifat semacam itu, apa yang terjadi pada suami Anda? Suami Anda sangat jatuh cinta kepada Anda. Tapi kadang karena tidak cerdas, malah ribut, kerjaannya marah dan sebagainya, tidak menjadi indah semuanya. Karena apa? Anda sudah terlanjur memilih untuk siap dan sanggup untuk itu. Maka bangun dengan keindahan, tentunya dengan kesabaran dan ketabahan Anda, itu yang akan menggugah hati semuanya. Bahkan dengan cara Anda yang baik, cara Anda yang lembut, cara Anda yang tidak rakus taruh, ini kalau terdengar kepada istri yang pertama, dia akan tersuh hati. Dia manusia juga kok, dan bahkan dia juga ahli iman, bisa saja tersentuh sehingga pun menjadi terpesona kepada Anda. Maka Anda harus sabar dan tabah. Karena kami khawatir dengan orang-orang seperti Anda ini tiba-tiba cepat mengambil keputusan pisah dan pisah dan pisah. Perpisahan bukan sebuah kebaikan. Akan tapi itu sebuah tantangan. Bagaimana memperjuangkan bagaimana bersama-sama memperjuangkan agar semuanya berjalan baik. Tentunya bantu suami Anda agar tidak zalim kepada istri pertamanya. Dan jika ternyata masih ada sedikit pembedaan kepada Anda, memang kondisinya semacam itu. Apalagi mungkin dari awal sudah ada janjian dengan Anda semampunya dan sebagainya, maka Anda harus Anda berlapang dada kepadanya. Ujungnya nanti adalah Anda menemukan kepuasan, karena Anda sudah tidak perlu merasa menuntut, dan suami Anda pun akan bangga dengan sifat Anda, sikap Anda yang istimewa itu. Seperti itu. Kemudian juga bagi suami tidak boleh main-main urusan demikian ini adalah urusan syariat ya. Jangan Anda nodai poligami dengan perilaku Anda yang tidak baik. Maka di sana harus ada tanggung jawab, harus ada penghargaan, penghormatan dan seterusnya. Intinya kita harus selalu dengan Allah, dengan waspada dalam hal ini. Tapi jangan ngentengin. Artinya apa? Jangan main-main urusan seperti ini. Kaum pria jangan main-main. Tapi di situ ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang melakukan itu semuanya sehingga tidak masuk dalam wilayah kezaliman, dan siapapun dari wanita yang ternyata menemukan suaminya adalah seperti itu, semoga Allah berikan juga ketabahan. Jangan sampai dengan hal yang demikian itu menjadikan hidup mereka berantakan. Semoga semua diberi keindahan. Yang suaminya istrinya satu semoga bahagia, yang suaminya istrinya dua semoga bahagia. Jangan sampai kita tidak menginginkan sesuatu yang sudah terjadi menjadi kerusakan. Karena sesuatu yang ada dalam syariat Nabi itu adalah hendaknya dilakukan dengan benar dan baik yang membuahkan hasil kebaikan. Jangan sampai nanti dengan seenaknya. Kezaliman orang yang berpoligami juga menjadikan sebab mencoreng poligami itu sendiri, seenaknya sendiri. Dan jangan main-main. Tanggapan Buya Yahya tidak khusus membahas keluarga Helwa atau Habib Bahar secara langsung, namun secara umum beliau memberi contoh kebaikan terkait hal seperti demikian dalam pandangan Islam. Semoga masalah yang terjadi pada Helwa Bahmir dan keluarga Habib Bahar akan segera berakhir dan menemukan jalan terbaik, serta menjadi pembelajaran berharga bagi semua, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa masa-masa sulit sering mengungkap warna asli orang yang selama ini kita percaya sepenuh hati. Kadang kita disakiti oleh orang yang kita cintai, namun kita tidak boleh membalas dengan kebencian kepada mereka. Sebaliknya, kita harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyakiti orang lain seperti demikian. Maka tetaplah tersenyum dan berdoa, sebab kebahagiaan akan segera datang dan menggantikan hatimu yang sedih, hingga kamu akan bersyukur dan berterima kasih usai semua keadaan terbaik berbalik berpihak kepadamu, menggantikan semua kesedihan.